kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ke-18 berkaitan dengan bentuk syirik pada zaman jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka ini adalah orang-orang Quraisy. Pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Mereka menyembah selain Allah. Jadi yang mereka sembah itu adalah berupa patung. Patung itu tidak akan bisa membawa mudarat apa-apa, tidak bisa membawa manfaat apa-apa. Mereka berkata bahwa patung-patung itulah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, di hadapan Allah. Nah, syafaat di sini maksudnya adalah yang melanjutkan apa yang mereka sembah, apa yang mereka lakukan itu berupa penyembahan kepada patung. Patung itulah yang menyampaikan kepada Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang ada di langit dan tidak pula yang di bumi. Jadi sebenarnya apa yang mereka sembah itu, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu menunjukkan keyakinan mereka yang bermacam-macam itu juga meyakini banyak Tuhan, bukan esa. Kepercayaan mereka itu banyak Tuhan. Itulah mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di antara mereka ada pula yang memeluk agama Yahudi seperti sebagian penduduk Madinah dan sebagian penduduk Yaman. Dan ada pula yang memeluk agama Nasrani seperti penduduk Ghazan dan penduduk Najran. Demikian pula segolongan suku Aus dan Khazraj yang tinggal di daerah berbatasan dengan Khaybar, Quraisyah dan Bani Nadir. Ada juga yang beragama Sabi'in, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Kemudian Allah menerangkan sikap orang-orang Arab terhadap berhala-berhala. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mereka percaya berhala itu tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak membawa manfaat. Tetapi mereka percaya bahwa sesembahan yang akan menjadi perantara bagi mereka untuk memohonkan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Syafaat itu adalah bantuan, pertolongan maksudnya di sini, yang disampaikan oleh patung-patung itu kepada Allah. Paham mereka seperti itu. Mereka menganggap itu yang paling dekat karena merasa jauh dengan Allah. Maka untuk mendekatkan itu diperlukan perantara patung, sehingga patung itu menyampaikannya kepada Allah. Ini juga yang dijelaskan di dalam ayat yang lain, dalam surah Az-Zumar ayat 3 itu, Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Nah, jadi mereka menganggap patung itu sebagai perantara saja, karena mereka yakin mengetahui bahwa patung itu tidak akan membawa manfaat dan tidak membawa mudarat. Nah, orang Arab jahiliyah itu sekalipun mereka mempercayai Tuhan Maha Pencipta, Tuhan itu ada, tetapi dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia masih memerlukan perantara atau wasilah yang akan menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhannya. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu suatu yang dapat membuktikan kebohongan mereka dan suatu yang dapat membantah perkataan mereka dengan mengatakan bahwa apakah mereka mengabarkan kepada Allah suatu yang tidak diketahuinya, yaitu bahwa ada pemberi syafaat di langit dan di bumi yang dapat memberi syafaat sebagai perantara Allah dan makhluknya. Padahal seandainya ada, tentu Allah mengetahuinya. Tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang tidak diketahui Allah. Ada dan tidak adanya sesuatu semata-mata menurut kehendak Allah. Apalagi syafaat itu hanya diberikan semata-mata dengan izin Allah dan hanya diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Allah menerangkan kesesatan kepercayaan orang-orang musyrik yang menyembah patung atau berhala itu, dan sesembahan mereka itu tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat juga membawa mudarat. Yang kedua, bahwa semua ibadah itu langsung ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa, tidak pakai perantara. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang ada di alam ini ada dan tidak adanya semata-mata dengan kehendak Allah, bukan kehendak makhluknya, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.